gitu apa itu sustainability, tapi lebih ke kerangka berpikirnya aja gimana. Memang saya juga ada pemikiran itu bagaimana ya ke depannya kalau misalkan terus-terus seperti ini gitu. Mungkin ada yang bisa dilakukan lah gitu. Walaupun kecil, nggak tahu mulai dari mana, tapi ya udah mulai pelajarin dulu aja. Dengan barang-barang seperti ini tuh orang sadar aja bahwa ini tuh jadi sampah tuh bakal jadi masalah gitu. Jadi kita sebagai part of education untuk masyarakat sekitar supaya lebih peduli lagi terhadap isu lingkungan ini. Karena memang plastik ini bukan jadi daur ulang terutama itu bukan solusi sih menurut kami. Terus kami juga ada di kondisi di mana klien itu juga pasarnya juga cukup sulit. Itu juga sempat ada gitu. Jadi kayak wah ternyata dari material sampah tuh bisa dijadikan sesuatu ya gitu. Mungkin setelahnya terus mereka merasa berdampaknya nggak terucap tapi mungkin dirasakan kali ya. Kami mengolah limbah, tapi kami juga menghasilkan limbah tetap aja. Jadi waste-nya ini mau kami coba buat sesuatu yang ya memang bisa diterima untuk sekolah-sekolah karena lebih ke Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini saya bareng dengan Irene Patricia ya. Jadi Irene Patricia ini statusnya itu ya apa namanya? Foundernya dari salah satu founder dari co-founder sih. co-founder. Foundernya ya. Oh, co-founder dari Mortier. Iya. Ya. Jadi sebenarnya Mortier itu kan tentang sustainability ya. Terus, Tentang ya. apa? Kita berangkatnya mulai dari concern-nya ya tentang isu lingkungan. Tentang isu lingkungan. Jadi memang kalau teman-teman udah pada sering dengar kalau sekarang kayaknya istilah sustainability, cuman sebenarnya artinya sendiri kan kita juga masih awam di telinga ya. Itu kalau Irene sendiri menjelaskan tentang itu tuh apa sih sebenarnya? Memang sustainability itu ada beberapa pandangan, banyak pandangan ya. Kalau dari yang saya belajar pun sekarang, karena kan saya memang belajar tentang sustainability saat kuliah S2, itu memang kita juga diajarinnya tentang framework gitu. Jadi kerangkanya, jadi nggak ada yang pastilah, nggak ada arti yang satu gitu, apa itu sustainability, tapi lebih ke kerangka berpikirnya aja gimana kita tahu konsep sustainability, di mana kita harus memikirkan ada banyak ya sekarang frameworknya, misalkan dengan SDG, Sustainable Development Goals, itu kan banyak indikatornya. Juga bisa juga dengan misalkan dengan konsep triple P, ya yang people, profit, planet. Nah, jadi gimana caranya kita memikirkan nggak cuma masalah lingkungan juga, nggak cuma masalah tentang sosialnya juga, gimana kita berdampak terhadap orang lain, tapi juga gimana di dalam konsep bisnis itu gimana caranya tetap bisa bertahan secara profit. Secara profit juga. Karena kalau nggak ada profit juga, gimana kita bisa memberikan dampak juga terhadap lingkungan dan terhadap sosialnya. Jadi itu emang semua jadi satu. Muter gitu terus ya. Iya, harus dipikirkan secara holistik gitu. Secara holistik, nggak cuma satu aspek aja. Nggak cuma satu lebih dominan dibanding yang lain, enggak. Pasti harus holistik. Sebenarnya kalau Irene sendiri itu udah tertarik ke situ, latar belakangnya apa sih? Tertariknya lebih, ini jadi bingung ya. Karena tertariknya memang kebetulan juga waktu itu memang pas mau kuliah ambil master di maksudnya saya mendaftarnya untuk MBA tapi ternyata nggak dapet, terus mau ke finance juga nggak dapet. Nah ini kebetulan nih bisa ngambil sustainability karena kalau misalkan dari awal mau ngambil sustainability mungkin orang tua akan nggak setuju juga. Jadi ya ini kebetulan karena aja asing karena banget memang ya kayaknya. iya dan mau jadi apa juga. Tapi kalau dari waktu semenjak orang tua itu memang bergerak di bidang yang memang dia bekerja di company yang misalkan kelapa sawit dan sebagainya, itu memang saya juga ada pemikiran itu bagaimana ya ke depannya kalau misalkan terus-terus seperti ini gitu. Mungkin ada yang bisa dilakukan lah gitu. Walaupun kecil, nggak tahu mulai dari mana, tapi ya udah mulai pelajarin dulu aja sih apa sih itu sebenarnya sustainability dan gimana caranya konsep sustainability itu bisa di-apply ke company juga. Tadinya saya mikirnya gitu. Terus pertama kali Mortier digagas itu pertama kali 2019 tadi bilang. Jadi
Ya, Awalnya gimana itu? awalnya banget itu sebenarnya teman saya, partner saya Iya. namanya Mandy Lauda. Dia tahun 2017 sudah mulai dengan brand yang namanya Mortier ini dan Hmm, memang membuat planter dari bahan semen. planter dari bahan Planter, ya semen. pot-pot dari bahan semen. Hmm, Terus kemudian di tahun ya sering berjalannya waktu dia juga semakin berpikir karena kan semen itu merupakan salah satu penyumbang karbon dioksida terbesar di atmosfer kan dan ya Oh, jadi terus kami pabrik juga semen itu penyumbang ya termasuk salah maksudnya satu salah satu lah maksudnya material semennya material sendiri semennya. Oh. dengan bagaimana cara semen itu dibuat lah gitu ya. Hmm, Terus kalau dan kebetulan ketemu saya juga yang hmm, memang ketemu lagi lah kita ya. Dan waktu itu saya lagi memang mencoba membuat sesuatu eksperimen dari limbah sampah plastik kresek buat dijadiin kayak dompet. Terus hmm, ya, nah saat itu juga ya mungkin ini emang pas lah daripada kita ganti brandnya kita coba dengan brand Mortier lanjutin apa yang udah digagas juga dari Mandy. hmm, Jadi kita coba mulai cari alternatif tetap arahnya ke home decor sama ke fashion juga karena kan waktu itu saya buatnya lebih ke arah fashion, Mandy lebih buatnya ke arah home decor. Jadi kita nggak menghilangkan aspek tetap mencoba untuk membuat sesuatu yang lebih lifestyle gitu, home decor, fashion. Tapi kita ganti alternatif materialnya jadi limbah dari limbah. Dan waktu itu kita lihat limbah yang paling banyak itu memang plastik. sampah plastik. Hmm, Dan waktu itu kita coba risetnya ya cuma dengan nonton YouTube sih. risetnya Gimana dengan caranya? YouTube. Gimana caranya ngolah Wow. plastik ini limbah tutup botol ini jadi sesuatu gitu. Memang terima kasih juga ada Based, based on pada YouTube YouTube dan Precious udah Plastic. berani melangkah. Iya, Wow, keren ya. Precious Plastic ya namanya ya. Itu memang mereka platform yang mereka komunitas tapi mereka memberikan blueprintnya kepada siapapun gitu. Jadi open resource gitu. Siapapun yang mau belajar dan mau tahu gimana caranya merecycle bisa langsung lihat di Precious Plastic itu. Jadi mereka concernnya, mereka dari mana itu? Belanda. Oh, dari Belanda. Iya. Jadi Belanda udah ada gerakan juga Jadi ya. ada yang dari Denmark juga dan dari Belanda juga. Jadi Mereka udah ada gerakan seperti itu di Copenhagen di. mereka emang namanya Dave Hacken, dia satu orang ini memang dia punya visi memang supaya semua yang melihat Precious Plastic ini bisa mengikuti hal yang sama di manapun mereka berada gitu. Precious Plastic ya. Iya. Wow, keren ya. Jadi pertama kali Irene sama partner ini buat Mortier ini yang diolah pertama kali ya concernnya ke tutup botol. Iya, karena Pertama memang kali. kita lihat kan karena kita waktu itu ke Bantar Gebang juga sih. Terus kita lihat memang di sana masalah ada di pemilahan ya. Jadi survei ke Bantar Gebang. kita sempat Jadi survei pertama ke kali Bantar bareng itu terus coba survei ke Bantar Gebang. banyak ya. Jadi itu salah satunya juga kita lihat juga kondisinya. Kita pengen tahu juga apa sih permasalahannya gitu sampai sampah kayak gunung gitu loh di Bantar Gebang. Kayak udah nggak tahu mau diapain gitu. Iya. Dan itu nggak tahu kapan bisa terurainya juga kan. Pemilahannya juga kayaknya nggak ada ya. Pemilahannya nggak maksimal. Nggak maksimal. Jadi kita kayak menunggu sampai pemulung itu mengumpulkan sampah-sampah yang masih bernilai, lalu dia akan oper ke pengepul dan lalu ya jadi prosesnya jadi terlalu banyak gitu, terlalu panjang. Yang padahal kalau misalkan kita pemilahannya di awal, di saat kita keluar dari rumah terus kita udah memilah, itu nggak akan sampai begitu rumitnya. Dari rumah tangga ya Mas? Dari rumah tangga, betul. Karena memang 40% tuh masalah itu dari individu sih kalau di Bantar Dari Gebang. individu. Jadi kalau mau kita bilang harusnya menyalahkan siapa ya harusnya dari diri sendiri. Diri sendiri. Kalau Mortier sendiri mungkin ada campaign tertentu yang bisa mulai dari rumah tangga atau sesuatu gitu ada nggak? Sebenarnya. Campaign tertentu kita nggak ada kayak campaign, tapi kita memang kalau setiap kali membuat sesuatu memang ya kita selalu ada ceritanya dari pakai barang-barang. storytelling dalam setiap gerakan ya. Betul, seperti itu. Jadi kita memang juga mengadakan workshop. Itu tujuannya apa? Karena memang Mortier itu kan hadir bukan sebagai solusi ya. Kita tuh nggak menganggap itu tuh jadi solusi untuk permasalahan sampah ini, tapi kita tuh mau supaya dengan benda-benda seperti ini nih, yang dari limbah tutup botol ini yang kita pakai, dengan barang-barang seperti ini tuh orang sadar aja bahwa ini tuh jadi sampah tuh boleh jadi masalah gitu. Jadi kita sebagai
part of education untuk masyarakat sekitar supaya lebih peduli lagi terhadap isu lingkungan ini. Karena memang plastik ini bukan jadi daur ulang terutama itu bukan solusi sih menurut kami ya, pandangan Daur kami. ulang bukan solusi sebenarnya. Bukan solusi, karena mau sampai berapa banyak yang didaur ulang, nggak akan pernah sepadan dan nggak akan pernah keep up sama supply dari plastik itu sendiri dan konsumsi dari plastik itu sendiri. Tapi kalau jauh gitu. Tapi kalau Airin pribadi mungkin pernah kepikiran nggak sih sebenarnya kalau kayak gini tuh kita cut off plastiknya tuh gimana? Sedangkan kita kan kalau rumah tangga tuh kan pasti kayak sabun juga kemarin plastik, terus minuman Memang susah pakai ya, plastik dan sebagainya, susah. Kayaknya di negara-negara ada nggak sih negara-negara tertentu yang sudah tingkat penggunaan plastiknya rendah banget? Pernah survei nggak Airin sendiri? Kalau ngelihat sih kayak di Australia tempat saya waktu itu kuliah juga masih tetap sih masih banyak plastiknya, masih banyak. Supermarket juga tetap pakai plastik gitu. Memang agak sulit sih, cuma memang agak sulit itu harus dari kesadaran dari diri kita sendiri sih. Jadi kayak dengan kita membawa kantong belanja sendiri itu udah cukup membantu. Dengan kita membawa tumbler sendiri, nggak usah beli minuman kemasan, itu sangat membantu lagi. Jadi memang kita nggak perlu sampai terlalu dari habit itu. Iya, semua dari habit sih. Gimana akhirnya jadi ada merasa perasaan bersalah sedikit kalau misalkan kita aduh kok kelupaan buat tumbler. Itu harus dimunculkan, dijadikan habit, guilty-nya itu. Iya, itu nggak bisa dipaksain. Itu nggak bisa juga kita kayak maksain orang lain untuk berbuat yang sama, karena kesadaran tiap masing-masing orang levelnya beda-beda gitu. Dan ya organik aja juga sih, jadi ya yang organik itu. Jadi dengan ya kesadaran dari diri sendiri dulu aja sih, nggak perlu sampai gimana banget bawa tumbler sendiri, bawa kantong belanja. Terus kalau misalkan belanja juga kalau bisa kurangin yang online shopping. Ya itu kan karena juga kemasan ya, karena kemasan paketnya itu selama masih bisa belanja langsung shopping di supermarket gitu, jadi itu akan lebih juga mengurangi emisi karbon dibandingin dengan online sih sebetulnya. Tapi ya memang kendalanya susah. Memang nggak bisa dipaksakan. Eranya kita online semua. Iya, jadi ya udah, yang penting kita pilah juga. Kalau emang terpaksa banget kita harus pakai plastik, ya paling nggak kita pilah aja. Karena sebenarnya kayak misal kita pesan barang kecil aja, wrappingnya kan itu kadang segepung banget. Iya, dan kadang juga terlalu banyak ya. Jadi cukup dengan kardus aja, tapi kadang suka ada tambahan bubble wrap lagi yang kadang nggak perlu gitu. Bubble wrap banyakan orang kalau pakai juga langsung. Kita juga sebagai pendaur ulang gitu ya. Kan kita ada ya barang-barang yang memang didaur ulang dari sampah bubble wrap. Kadang tuh sulitnya adalah milih bubble wrap yang masih utuhnya, karena kan kalau udah kena label kertas itu udah susah banget kita didaur ulang, susah, nggak bisa. Iya, bukan nggak bisa, jadi kita harus pilih aja, jadinya digunting. Jadi kita mau kita gunting bagian itu, terus kita pakai cuma yang bagian masih utuhnya aja tanpa ada labelnya. Sebenarnya kalau limbah plastik sendiri, kalau Airin dalam selama di Mortier ini yang paling susah untuk didaur ulang tuh limbah plastik apa? Bukan paling susah kali ya, tapi kami paling prosesnya mungkin paling lama atau. Jadi gini, memang kalau di Mortier kami yang kami fokuskan juga kesehatan terhadap semua yang bekerja juga. Jadi dan karena holistik juga ya. Iya, yang sudah kami riset itu memang yang masih aman itu HDPE, LDPE, PP gitu. Jadi nggak semua jenis plastik itu aman untuk mendaur ulang dengan skala home industry seperti kami ya. Mungkin itu kalau misalkan memang dengan teknologi yang lebih canggih, dengan sistem exhaust yang lebih baik, mungkin bisa aja gitu. Itu menjadi suatu yang mungkin juga untuk didaur ulang. Tapi kalau untuk kami home industry, kami tetap menerimanya yang HDPE, LDPE, dan PP. Jadi masih dibatasin dulu ya, karena nggak semua bisa dimasukin. Sedangkan kalau jalur penerimaan limbahnya, Airin selain kalau ini kan konteksnya di luar perusahaan dulu, misal kalau Airin sendiri ngelola juga nggak sih limbah-limbah dari orang? Ya, kita ambil dari bank sampah, kita ambil dari pemulung, kita ambil juga dari misalkan
kadang suka ada aja orang yang ngumpulin, mereka nggak tahu, mungkin bukan pengepul tapi mereka emang punya kepedulian gitu untuk ngumpulin aja, terus mereka kayak gerakin masyarakat sekitar untuk, "Ayo daripada ingin ke Bantar Gebang, kita kumpulin aja." Belum tentu ini akan menjadi membawa keuntungan juga, tapi mereka akan coba dulu, terus mereka akan cari harga yang kira-kira masih nutup lah untuk mereka menjalankan itu setiap harinya, bukan untuk sebagai profesi ya, tapi Iya. memang mereka juga punya kesadaran ke Jadi arah habit itu sana. ya, Jadi habitnya habit juga mereka ya. untuk mereka, rata-rata di desa-desa gitu juga ada sih. Terus mereka akhirnya ngumpulin, terus mereka mau untuk kirim, Disetorin, disetor, tempat ya. airin. Tapi memang kadang harganya akan lebih mahal. Tapi buat kami yang penting juga transparansi. Jadi kayak kami tahu tuh sumber dari sampah ini tuh dari mana sebetulnya Dan kalau asalnya. sebenarnya kalau mereka memilah sendiri itu kan untuk ke airinnya juga, memilahnya juga udah lebih mudah kan daripada Betul. yang ambil di misal yang Nggak bisa sih. Kadang memang ada yang sebagian mereka udah tahu karena kami juga butuh spesifik. Kadang klien butuh Iya. spesifikasi warna tertentu. Jadi Oh kami iya, memang betul. kadang berpartner lah dengan mereka. Ya udah kalau mereka Warnanya tolong bersedia, dihituin ya. jadi mereka bersedia untuk memilah sesuai warna. Kalau dalam menjalankan ini udah berapa tahun berarti? 2017 sampai sekarang. 8 tahunan ya mungkin ya kira. Ya. Itu sebenarnya susahnya, paling susah tuh apa sih tantangannya? Susahnya beda-beda ya. Mulai dari yang 2000 mungkin fasenya juga beda-beda. Dari yang 2019. Iya. Kalau bisa dibilang susahnya karena ini semuanya memang trial error. Jadi semua kan masih home industry banget. Jadi semua produksi itu masih manual. Semua tergantung pada tangan pekerja-pekerja ini gitu. Jadi nggak ada sistem yang otomatis. Jadi kalau misalkan plastik dilalahin lalu dicetak terus langsung jadi, terus langsung selesai gitu. Susah ya. Ya kadang banyak juga karena kondisi dari sampah juga berbeda-beda. Jadi kadang kualitasnya pun berbeda-beda hasilnya. Dan betul, kadang itu nggak semudah itu untuk klien bisa menerima dengan kondisi plastik seperti itu gitu. Nggak bisa perfect hasilnya ya, karena beda-beda. Iya, jadi mungkin dengan sering berjalannya waktu akhirnya misalkan tantangan seperti itu akhirnya bisa diatasin dengan kami mengedukasi klien juga, terus kami juga mulai lebih memilah dan tahu karakteristik dari si plastik ini sendiri juga, limbahnya harus di treatment seperti apa dulu. Tapi itu jadi fasenya beda-beda. Itu di awal lebih ke trial error. Terus kami juga ada di kondisi di mana klien itu juga pasarnya juga cukup sulit. Itu juga sempat ada gitu. Jadi kayak memang karena harga dari material limbah ini juga nggak murah sih dengan kondisi sampah plastik yang nggak pernah dipilah dari awal. Akhirnya kami harus memproses cuci juga. Itu juga jadi dampaknya juga ke cost-nya ya, ke harga cost-nya dari naik kan. Iya, harga dari produk itu sendiri akhirnya juga berujung lebih mahal gitu dibandingkan dengan material-material yang pada umumnya. Jadi kami nggak bisa dibandingkan dengan material-material seperti kayu gitu. Itu bukan bandingannya, tapi mungkin yang bisa kami ceritakan adalah value-nya gitu dengan memakai material limbah seperti ini. Kalau dulu pertama kali kan klien pertama tuh dari mana, Airin? Rata-rata awal-awal itu dari teman-teman. Dari teman-teman dulu. Iya, awalnya dari teman-teman sih. Terus habis itu mulai dari desainer, terus dari kafe-kafe. Mereka semua pada banyak yang cari aja gitu dari Instagram. Siapa yang bisa mengolah, cari tahu. Sebenarnya kalau mulut juga banyak. Kalau kayak perusahaan yang cukup mungkin namanya cukup besar, itu reach out-nya Airin dari mana biasanya? Juga Instagram itu? Banyak ya. Ada juga yang kalau perusahaan besar dari IO-nya, dari agensinya dulu, itu juga ada. Jadi dari agensinya dulu? Ya, karena bisa perusahaan besar itu kan mereka akan memakai agensi, misalkan untuk pameran bertemakan sustainability, agensi akan mencari gitu, siapa nih yang bisa untuk mengakomodir semua produk-produk yang materialnya memang sesuai dengan konsep mereka. Jadi dari agensi juga ada, baru akhirnya ke corporate gitu. Jadi memang kadang
terus langsung ke corporate-nya langsung. Iya. Mungkin setelah itu Berarti ya ada third party-nya mereka. iya mereka punya third party biasanya. Biasanya seperti itu. Ada sih beberapa yang memang langsung dari corporate misalkan lewat CSR programnya Iya. mereka. Dengan kita misalkan dengan kami mau melakukan workshop. Nah, itu akhirnya dari tim CSR akhirnya menghubungkan kami dengan tim yang memang sustainability-nya gitu. Nyantolnya jadi dari workshop-workshop yang Dari diadain itu. workshopnya, betul. Dari activation yang kami buat juga. Activation yang pertama kali dibuat, masih ingat gak sih di mana? Oh, di Ruko. Jadi kami dulu sempat di Ruko. Jadi nggak langsung di area yang untuk industri gitu. Jadi kami waktu itu awalnya dari sebelum di tempat industri itu di Ruko dulu. Ya, di Ruko. Jadi benar-benar itu dong. Sempat lewat di masa-masa di mana kami dikomplain juga. Oh, karena itu pas karena proses recycling di situ dikomplain. Ya. Karena waktu itu kami masih menggunakan oven, dan oven itu memang menjadi masalah ya dengan bau dan sebagainya. Jadi kami juga terus mencari tahu sebetulnya apa yang bisa diperbaiki sih dari proses produksinya. Jadi memang nggak mudah sih di awal. Jadi kami akhirnya berani untuk pindah dari yang tadinya menggunakan oven menjadi menggunakan mesin heat press. Karena kami mesin heat press. Iya, jadi dia tanpa ada pemanasan seperti oven ya, jadi agak beda sih. Jadi kalau heat press tuh pemanasannya dari bawah dan dari atas, terus ada proses press gitu. Jadinya, iya jadinya akan dampaknya ke motifnya akan lebih ketarik gitu. Jadi, nah itu juga ada dilemanya. Jadi sempat waktu itu kita bingung antara kita mempertahankan teknik oven yang hasilnya emang jauh lebih baik secara estetik gitu, karena bintik-bintiknya lebih terlihat. Seperti material terrazzo. Kalau ini nih pakai apa nih? Kalau ini dari injection, ini beda lagi. Oh, beda lagi. Ini dari injection. Terus atau dengan heat press gitu yang materialnya akhirnya motifnya lebih ketarik gitu. Jadi kadang klien takutnya juga komplain ya. Iya, tapi kenyataannya sekarang juga semua klien akhirnya iya. Oh, jadi ya udah. Oven itu udah ditinggalin. Udah kita tinggalin. Sama karena banyak masalah. Jadi dari kami untuk kontrol pekerjanya kadang juga terjadi kecelakaan kerja seperti wah serem ya. Iya, seperti terus mereka kadang lengah nggak mengikuti aturan SOP-nya, kemudian kurang begitu memahami bagaimana caranya untuk safety-nya. Karena kan memang kami udah untuk pekerjanya bukan yang memang seperti harus punya S1, S2 dan sebagainya kan, karena orang-orang warga sekitar yang terus kami edukasi sih. Warga lokal ya, yang dengan edukasi seadanya, tapi kan dengan mereka punya kemauan aja, tapi kami terima gitu. Jadi sebenarnya juga itu ya memberikan lapangan kerja buat orang-orang sekitar situ ya. Sebetulnya walaupun kecil ya, nggak banyak kan memang pekerja juga nggak banyak, tapi ya paling nggak itu yang kalian pertahankan sih. Semoga mereka juga dengan adanya mortir juga terbantu gitu. Tapi sebenarnya mortir sendiri kalau untuk plastik itu, Irene pakainya metode berapa kan untuk recyclingnya? Ada beberapa sih, ada yang pakai metodenya heat apa aja? Press, terus ada yang injection. Oh, ini injection. Injection jadi dia ada alat injeksi, kemudian nanti materialnya akan masuk ke alat tersebut, terus ada proses pelelehan, nanti dia akan masuk ke dalam satu cetakan. Jadi ini langsung bentuk dicetak cetaknya. Kayak tadi heat press itu bentuknya jadi papan plastik. Oh, jadi papan plastik. Papan plastik yang siap dijadiin furniture apapun lah gitu. Jadi kayak seperti kayu. Jadi kayu, dan dia kuat ya? Kuat, lebih solid. Ini juga solid, cuma maksudnya itu bentuknya dari papan lah. Dia tahan panas sampai berapa derajat biasanya kalau produk-produk pelelehan juga di 200 derajat gitu. Jadi memang kuat sih kalau untuk jadi di atas 100 aja masih iya masih oke kok. Masih oke di atas 100. Paling ada ngebekas sedikit ya, kalau cuman misalkan lumrah lah ya kalau di atas 100. Kalau ini kan juga panas. Tapi kan cuman kan enggak sampai 100 karena dia enggak bersentuhan langsung dengan panas. Dan sebenarnya lebih awet juga ya kalau kayak gini. Iya. Terus kalau dari pengrajin misal kayak pengrajin sekitar itu, itu Irene kerjasamanya gimana tuh pertama kali? Kalau mortir ini. Kalau pengrajin sekitar kita sempat ada beberapa. Itu kan kalau pengrajin itu kan bukan termasuk karyawan kan? Kita sempat ada beberapa, kalau tergantung juga proyeknya gitu. Kalau pengrajin itu belum ada yang konsisten terus pengrajin itu melakukan membuat produk
membantu produk kami gitu ya. Hmm. Jadi memang tergantung project-nya. Kalau By project ya berarti. iya, kalau sempat ada project yang memang memerlukan bantuan pengrajin lokal, kami akan coba untuk Oh, nge-train mereka dulu sih. tetap Tapi trainingnya dulu itu ya. semua tergantung dari ini juga sih, permintaan kliennya juga. Hmm. Jadi kalau memang terus kami Nggak bisa asal ambil juga ya. iya, Karena kalau tanpa training juga kan nggak iya, bisa, nggak iya, tahu perlakuan produknya kayak gimana. iya betul. Hmm. Yang memang yang udah bisa aja, dan memang kalau minatnya kurang ada dari klien, terus kami ya terpaksa juga harus stop dulu sih. Kalau Airin sendiri sebagai apa namanya leader ya, yang di sana langsung biasa Airin atau teman-temannya? Yang di sana langsung kami juga. Oh, Jadi ya, kami emang ya untuk tim Mortier ini memang semuanya pada bisa. palu gada lah ya. Terus kalau Airin sendiri untuk ngatur karyawan sendiri itu gimana tuh? Maksudnya kayak di sana kan susah juga ya untuk ngasih edukasi awalnya, kan Ya. nggak mudah kan untuk edukasi. Caranya sampai saya ada di tahap mengerti karyawan, itu udah paling baik deh. Jadi walaupun karyawan bekerja itu misalkan melakukan error yang sama, Berulang-berulang gitu ya. iya, memang pengulangan kayak perlu mengingat lagi, dikasih reminder lagi setiap harinya itu perlu sih. Itu setiap hari. Jadi Tetap mantau terus. iya, harus setiap hari itu, bukan nggak bisa satu hari pun Susah ya. terus lengah gitu, nggak bisa. Harus setiap hari karena ya balik lagi sih kalau memang kita maunya juga detail. Ini kan kerjanya juga perlu quality controlnya perlu tinggi kan ya, dengan Berarti QC sendiri masih cuma berdua doang gitu ya? QC ada tim Mortier Ada juga ya, timnya juga. sama-sama kita sama-sama tim Mortier tuh kan sekarang ini 5 dengan yang 2 yang intern. Oh, Jadi 2 intern nih. iya, jadi ya kami inilah Yang yang QC. coba untuk QC. Soalnya QC harus ketat nih. Kalau masuknya udah company, mereka kan pasti komplainnya bisa. QC penting, QC kan penting. Nggak bisa terus kami berharap QC dari pekerjanya langsung, tapi memang harus dari kami sendiri juga. Terus Mortier sendiri ini kan sempat ikut apa Eco Sustainability Conference ya, kalau nggak salah. Di mana itu waktu itu? Yang di mana ya ini ya? Yang terakhir di mana sih yang waktu itu? Sustainability Conference. Kita ada banyak kalau untuk seminar gitu. Yang apa ya? Ya untuk kayak ada konferensi gitu nggak sih yang bareng-bareng gitu? Pernah Beberapa kali ada, tapi agak lupa juga yang konferensi yang mana ya. Tapi kalau seputar sustainability sih banyak. Sering-sering memang harus ikut mengusahakan untuk ikut seperti itu ya? Memang dari kaminya mau aja sih. Kalau ada undangan itu kami pasti datang. Oh, diundang untuk yang tentang konferensi. Oh iya, pasti kami datang. Wow. Kalau kami dapat undangan pasti kami datang sih, supaya mendukung juga, dan kami memang pengen tahu juga sebetulnya apa yang kami lakukan dibandingkan dengan yang terjadi, kondisi yang terjadi saat ini itu perlu selalu diupdate juga ya. Jadi takutnya kami cuma berkutat di apa yang kami lakukan, tapi ternyata di luar sana juga udah banyak yang bisa ada pilihan-pilihan lain. Jadi untuk cari ilmu juga ya? Update ilmu juga ya? Dan memang harus lebih terbuka sih. Jadi kami kan juga memang nggak melulu harus di plastik ya. Jadi memang awalnya memang dari plastik, itu kan kami juga sekarang mencoba eksplorasi material lain, biomaterial. Sekarang selain plastik apa untuk Mortier sendiri? Waktu itu dimulai dari mahasiswa UPH namanya Jason. Dia waktu itu buat dari material kulit singkong. Dia tadinya tugas akhirnya dia atau? Iya, salah satu tugasnya. Tugas akhirnya dia pakai kulit singkong. Iya, terus dia bersama dengan Mortier ngembangin lagi seperti itu. Terus dari kulit singkong itu? Iya, terus kami lanjutkan juga pengembangan yang udah dilakukan sampai sekarang. Materialnya jadi apa tuh kulit singkong? Jadi kulit lagi. Jadi seperti kayak organic leather gitu. Oh, organic leather kayak yang buat tas, buat dompet juga. Kekuatannya juga? Kekuatannya ya oke kok. Secara Jadi, kekuatan durable. Mungkin yang akan jadi masalah itu kalau ada jamur. Karena kan memang materialnya organik semuanya. Jadi kadang kalau ada sedikit basah memang harus segera dilap. Atau misalkan kondisinya disimpan di tempat yang cukup lembab,
dia memang nanti akan muncul sedikit putih-putih, tapi itu Bisa dengan di-maintain dilap, lah ya. ya dilap aja terus Itu ya outputnya juga nanti bakal seperti leather yang Iya. sapi itu? beda, Beda? outputnya beda. Leathernya lebih Kayak kain gitu? kenyal gitu, Lebih lebih kenyal? kenyal. Tapi nggak mengkilap, nggak glossy gitu? Mengkilap, Mengkilap? ada mengkilapnya juga. Jadi Mungkin agak secara ngedove tuh. tekstur enggak doff, tapi secara tekstur bagus karena kan dia kayak ada sedikit tekstur dari hasil gilingnya kulit singkongnya gitu. Oh, keren ya. Ketebalan juga oke ya? Ketebalan Bisa diatur? bisa diatur. Ketebalan Tergantung bisa diatur. request. Tergantung ya kebutuhannya untuk apa. Kalau misalkan untuk misalkan tas bisa lebih tebal, atau untuk lampu juga bisa. Oh, Jadi buat kami tutup lagi lampu itu? jadi kami juga lagi ngembangin untuk lampu. Dan Iya itu sih. semua nggak sendiri sih. Jadi kami juga berpartner dengan desainer-desainer. Nah, mulai berpartner sama desainer tuh mulai kapan sih pertama kali Mortier ini? Kita awalnya yang paling mungkin awalnya banget Iya. lupa ya kapan ya. Tapi yang paling kami inget itu yang partner dengan Grad. Grad. GRRAD ya, Grad. Jadi dia GR memang studio RAD. interior. Oh, Dia memang studio interior. Terus inisiatif Grad juga untuk kayak bikin Furniture. produk barang, furniture barang, stool barang. Namanya Louis sama Galuga. Jadi Louis itu terinspirasi dari Louis Gajah. Oh, Louis Ya, Gajah. jadi bentuk stoolnya memang kalau kita lihat kalau dari sisi depan akan seperti gajah gitu, Oh, ada lubang formnya form matanya, form gajah. gajah. Nah, mulai dari situ sih. Jadi itu memang yang awalnya itu satu-satunya produk yang kami bisa Hasilkan. komersialisasikan Yang dikomersilkan pertama kali itu malah. Iya, di e-commerce ya. Oh. Yang memang terus lewat Tokopedia-nya Grad sendiri, studio interior Grad. Terus memang ya klien ada aja gitu yang mencari Dan sampai sekarang masih berlanjut ya? Masih terus berlanjut. Berarti partneringnya masih sampai sekarang ya? Masih dan masih akan terus ngembangin produk walaupun secara pace-nya agak melambat, tergantung dari ya mungkin dari waktu juga karena kan Grad juga memang studio interior yang punya secara profesionalisme, mereka punya kerjaan lain juga. Dan itu permintaannya banyak kan dalam negeri apa keluar sih? Dalam negeri. Dalam negeri. Tapi ada permintaan untuk keluar gitu? Untuk yang stool ini belum ada. Belum ada. Tapi kalau Mortier sendiri ada klien di luar juga? Kita pernah beberapa kali ke luar juga. Tapi bukan untuk stool. Jadi waktu itu memang ada untuk beberapa kayak dari limbah kulit singkong juga pernah. Terus waktu itu juga ada dari ya seperti mau buat pameran sekolahan. Nah itu juga kami supply untuk merch-nya. Gitu. Oh, merch-nya buat sekolah. Terus kalau selama 8 tahun ini bersama Kairin dan partner bersama membuat Mortier ini, ada nggak kayak orang-orang sekitar atau teman atau keluarga atau mungkin di Instagram atau netizen mungkin ya yang menyampaikan langsung ini loh ternyata produk-produknya berdampak buat kami, kayak ada komen yang berkesan untuk Kairin dan Mortier ini? Banyak pasti ya. Yang paling berkesan mungkin yang ternyata kita berdampak mungkin ya bagaimana? Lebih bukan ke berdampaknya, tapi mereka baru tahu aja kalau ternyata sampah bisa dijadiin sesuatu. Amiss ya, jadi banyakan yang amiss ya. Kalau sampai yang ternyata kita melakukan sesuatu yang berdampak itu kayaknya belum sih, kayak bukan ke arah sananya. Mereka lebih kayak wah ternyata dari material sampah tuh bisa dijadikan sesuatu ya gitu. Mungkin setelahnya terus mereka merasa berdampaknya nggak terucap tapi mungkin dirasakan kali ya. Dengan memakai langsung itu. Iya. Terus kalau yang kemarin Kairin kan sempat ke Jogja ya, ikut Jog Art itu dalam rangka Artjog ya, sorry. Artjog itu dalam rangka collab dengan desainer ya. Playo. Dengan Playo. Jadi Playo yang mengajak kami untuk buat activation di Artjog. Dan memang mereka mau supaya yang pengunjung Artjog itu juga bisa merasakan bagaimana caranya merecycle. Makanya kami buat activation di sana, di support juga oleh Playo. Bentuknya activationnya di sana lebih ke apa? Jadi mereka bisa mencoba langsung dari tutup
botol, mereka jadikan seperti karabiner. Jadi keuntungan Oh, karabiner yang ya untuk apa? Tapi ya karabiner gantungan kunci lebihan, gantungan kunci, bukan karabiner bukan yang dibuat untuk yang manjat gunung. bukan, jangan dicoba-coba. Belum kuat lah ya, kalau gitu. Enggak untuk itu. Lebih ke gantungan kunci. Iya, dan mereka bisa buat langsung di sana. Oh, bisa buat. Pembuatannya berapa lama berarti? Kira-kira nunggu mesinnya panas itu 15 menit. Pembuatannya cepet kok, cuma 5 menit aja. Itu pakai sistem yang Injection manual. Injection manual. Jadi emang harus pakai tenaga gitu. Antusiasmenya gimana waktu di sana? Banyak sih antusiasmenya tinggi, tapi ya memang kendala mesin manual itu ya ada Ya nunggu. aja. Ya nunggu, terus kadang juga hasilnya nggak maksimal. Tapi kami justru memberikan gambaran bahwa memang recycle itu tidak mudah gitu. Jadi memang ada trial errornya dengan alat-alat yang sederhana gitu. Jadi memang apa yang udah dibuat walaupun gagal pun tetap bisa jadi sesuatu kok. Akhirnya mereka bisa jadi tetap gantungan kunci walaupun dengan karabiner yang nggak sempurna. Wah, keren. Berapa hari tuh di sana akhirnya? 2 bulan. 2 bulan full. Kita masih ada sampai Agustus nanti. Oh, jadi kalau yang mau ke sana silakan. siap. Sampai Agustus ya? Iya. Tapi kayaknya nih tayangnya nanti nggak tahu nih kapan. Iya, nggak apa-apa. Arjok ya, keren ya. Berarti Activation Plyo sendiri bergerak di... Ya, jadi kalau itu memang mereka platform, jadi mereka memang komunitas yang menyatukan material makers, tapi material makersnya bukan yang biasa lah. Jadi mereka yang memang makers yang bikin material alternatif gitu, yang nggak biasa. Jadi kayak Mortier juga tergabung di material makers juga. Ya. Material makers tuh komunitas atau gimana? Jadi Plyo yang menyatukan kami semua. Gitu. Plyo yang menyatukan semua material makers. Iya. Di Indonesia udah banyak material makers. Ternyata banyak. Banyak. Baru tahu yang ketika individu yang mereka emang tergerak untuk membuat material dari limbah. Itu banyak ternyata. Banyak. Iya, dan rata-rata ya emang dari mahasiswa juga ada. Jadi banyak sih dosen. Jadi sebenarnya kepedulian untuk pengolahan limbah itu sudah ada. Iya, jadi kalau dari Plyo sendiri mereka emang ngelihat gap ya antara yang di industri konstruksi ini, antara yang punya material tapi nggak tahu mau dikemanain, sama yang bisa seperti interior gitu, bisa memakai material tapi pengen cari material yang seperti apa tuh mereka nggak tahu sumbernya harus mencari kemana gitu. Oh, gara-gara apa? Jadi ada gap seperti itu, makanya Plyo hadir di situ. Buat jadi itu ya, jembatan itu ya. Material maker sama interior design ataupun arsitektur gitu. Dan ternyata jenisnya material banyak banget ya. Yang ternyata masih bisa diaplikasikan gitu. Kalau kemarin waktu ke sana, material unik apa sih yang Irene juga baru tahu? Kemana nih? Ke Jogja kemarin. Oh, ke Jogja. Aduh, sayangnya di Jogja. Maksudnya ada pengetahuan baru apa? Oh, ternyata ini bisa jadi seperti ini. Ada nggak sih? Kalau di Jogja kemarin kebetulan memang kami akhirnya bertemunya dengan pengunjung yang beragam ya. Jadi dari mereka memang ada yang memang backgroundnya banyak kan pengunjung ya. Ada yang dari filmmaker gitu. Jadi mereka emang ternyata banyak yang concern soal sustainability ini gitu. Jadi kami cukup maksudnya ternyata nggak cuma orang yang kayak kita ini nih yang eko yang suka dengan green living ini, tapi banyak juga yang profesional lainnya gitu. Mereka emang concern, tapi mereka memang concern tapi juga melakukan sesuatunya dengan cara yang lain lah gitu. Jadi mereka emang dengan perenungan mereka sendiri gitu, mereka mikir ini sebetulnya masalah sampah tuh harus diapain ya, itu ada di pikiran mereka. Jadi kita saling sharing aja sih. Banyak sharing di situ ya. Iya. Kalau Mortier sendiri juga yang diolah ya masih plastik sama kulit singkong tadi ya. Ada lainnya nggak ke depan? Ada. Coffee waste, ampas kopi. Ampas kopi bisa jadi apa itu? Kita kemarin ini bikin coffee waste brick. Jadi memang jadi batu bata yang akhirnya kamu taruh juga di cafe. Bisa? Ya. Padat gitu? Bisa jadi padat. Betul. Semua dari
bahan Soalnya ampas organik. kopi juga sekarang di kafe-kafe banyak banget ya kan. Mereka Betul, kan heeh. Dan akhirnya yang kami tahu juga ampas-ampas kopi ini walaupun bisa dijadikan pupuk, tapi pada kenyataannya mereka juga nggak terurai. bukan terurai iya, tapi perlu perlu effort ekstra lagi untuk memikirkan ampas kopi ini mau dikemanain karena kan Banyak ya. banyak, sangat banyak per hari itu banyak yang mereka buang gitu. Akhirnya dibuang karena memang Kebanyakan, terlalu banyak. misalkan mau dijadikan pupuk terus pupuknya mau dikemanain mereka juga bingung gitu. Off takernya siapa? Pupuk ini siapa yang mau ngolah itu menjadi pupuk gitu. Nah, Jadi untuk jadi bata sendiri itu ada campurannya atau iya campurannya tapi organik. organik? Iya, bahan-bahan yang memang ya makanan lah gitu. Jadi Dan dia keras sekeras bata gitu. keras bata. Ya kalau di kita banting itu dia paling lebih karena kalau ada yang Patah. nggak sampai patah. Jadi mungkin ada beberapa yang coak sedikit gitu, tapi nggak sampai terus patah belah dua nggak. Kalau kayak bata tanah liat kan patah kan biasanya. Iya, Satu. agak beda sih. Kalau ini lebih padat Padat ya solid. tapi dia ada proses buat outputnya itu ada proses pembakarannya juga. Ada, tetap di press juga. Tetap press. Iya, supaya heat padat. press itu. Iya, jadi kita coba menggunakan mesin yang ada aja, tapi kita coba dengan material yang berbeda. Oh, jadi perlakuannya sama dengan mesin heat pressnya plastik itu. Iya, tapi mungkin Waktunya beda mungkin. apa bahannya yang beda di awal. Ada bahannya beda. Campuran bahannya beda. Udah dipakai. Iya, udah dipakai. Jadi dia dipakai bata itu terus di semen gitu. Bukan, jadi dia memang jadi aksen untuk. Oh, aksen loh. Iya. Jadi bukan bata yang di dalam. Bukan. Jadi aksen untuk. Iya, jadi kita arahnya memang ke interior sama eksterior. Jadi emang jadi aksen dari kafenya itu sendiri. Oh. Meja untuk kafe. Tapi belum bisa diaplikasi buat kayak bata pengganti bata. Kayaknya sih nggak bisa kayaknya. Nggak akan bisa nggak bisa aku punyai bata-bata yang sekarang sih. Kerasnya beda mungkin ya. Dari segi harga juga beda. Jadi memang kami arahnya lebih ke kalau bisa jadi building material sih boleh aja, tapi kayaknya belum bisa. Belum pernah dicoba juga. Belum sih. Kayaknya belum lah. Masih mikirnya kamu secara estetik kan dia masih bagus ya. Sayang juga untuk dijadikan building material lebih kayak ya kedepannya semoga aja bisa jadi building material. Keren. Terus kemarin juga sempat Mortier collab bareng Santa Ursula ya kalau nggak salah ya. Oh, sama sekolah SMP Santa Ursula. Itu gimana tuh ceritanya Airin? Jadi itu kami diajak sama desainer namanya Designmate. Kebetulan tuh adik sendiri dan partnernya yang memang punya studio interior design namanya Designmate. Jadi mereka memang punya project untuk renovasi antara lain yaitu Lab IPA Santa Ursula. SMP Santa Ursula. Jadi di situ mereka emang mau mencoba menggunakan material daur ulang dan mereka dan kami dengan SMP Santa Ursula di bawah naungan Cimling itu jadi di SMP Santa Ursula ini mereka punya komunitas namanya Cimling Cinta Lingkungan. Jadi mereka ini membantu kami juga untuk mengumpulkan sampah tutup botol dari siswa-siswa semua. Siswi ya. Siswi. Sekolah cewek. Siswi Santa Ursula dalam kurun waktu 3 bulan waktu itu. Jadi materialnya didapat dalam kurun waktu 3 bulan dan hanya dari situ. Waktu itu kebetulan jadi memang waktu itu belum sempat terkumpul seluruhnya. Jadi ada sebagian tapi 30% 70% udah memang dari mereka. Dan itu jadi campaign juga ya, kayak campaign sekolah memang juga itu ya? Jadi campaign dan dari siswinya. Jadi memang harapannya juga supaya siswinya juga melihat langsung. Jadi apa yang mereka kumpulkan itu sebenarnya bisa jadi sesuatu. Jadi sesuatu ya. Dan ada ceritanya. Jadi ada story-nya juga. Iya. Ada sekolah-sekolah lain nggak setelah itu? Belum ada. Belum ada ya, moga-moga ada. Tapi ada mungkin lebih ke dari kami yang emang mau untuk ikut berpartisipasi membantu sekolah di pelosok-pelosok gitu. Oh, udah di mana aja? Ini lagi dalam tahap diskusi. Lagi dalam tahap diskusi. Iya. Cuman memang itu ya perlu ya, karena kalau pelosok lagi mungkin malah untuk mengolahnya tuh kan pasti ada susah ya. Iya,
tapi kami lebih ke arah kalau Edukasi dari dulu ya. ya edukasi, terus kami juga melihat di produksi kami juga pasti kan nggak sempurna, jadi tetap ada waste-nya. Kami mengolah limbah, tapi kami juga menghasilkan limbah tetap aja. Jadi waste-nya ini mau kami coba buat sesuatu yang ya memang bisa diterima untuk sekolah-sekolah Oh, karena lebih waste-nya ke bisa dijadiin kayak disumbangkan ke ya, sekolah-sekolah ya. pelosok-pelosok itu ya. Oh, keren keren. Jadi kayaknya mungkin pengolahan juga memang kayak dibahas pertama kali tadi ya. Pengolahan itu sebenarnya juga bukan solusi utama ya, Bukan. tapi bisa jadi solusi alternatif mungkin. Alternatif, iya betul betul. Tapi ya tujuannya lebih ke edukasi sih supaya Edukasi, ya tetap tujuan utamanya edukasi tapi karena bukan solusi. bukan solusi karena mau sampai kapan ini daur ulang. Makanya kami mengembangkan juga biomaterial itu karena kami melihat ini plastik itu masalah sebetulnya. Nah, terus untuk pengembangan biomaterialnya ini udah sampai mana, Iya, Airin? masih jauh sih Masih jauh. sebetulnya. Tapi kami terus mencoba dengan cara yang sederhana, teknik yang sederhana, tapi kami coba saat ini kami mencoba berkolaborasi juga dengan NTR Design dari oh dia produk designer ya, Produk designer. ya dari ISI dari Jogja. Oh, dari isi. Iya, intern namanya Adis. Nah, nanti Dan ini kami juga produknya udah di launch belum? soon ya. Soon. Oh, berarti belum. Yang kalau misalkan yang sudah kan kulit singkong, Yang coffee tadi itu waste, ya. fabric waste dari kain, sampah kain jadi bata juga. Kalau yang ini soon. Soon. Oh iya. Oke. Mungkin ada pesan-pesan Airin buat teman-teman di sana mungkin sustainability itu kan bukan sesuatu yang tahu-tahu besar tapi bisa dari Iya, individu. Mungkin ada sustainability pesan-pesan. dari individu sih sebetulnya. Jadi dengan sebetulnya balik lagi dengan apa yang kita lakukan aja dari individu masing-masing. Kalau kita kalau kita terlalu mikir sustainable, akhirnya jadi sustainable tuh kayak cuma ya sustainable klise banget gitu, kayak kayak jauh banget. Kayak susah banget gitu. Kayak susah banget, terus kayak semua udah ngomongin itu tapi toh juga banjir masih ada aja. Panas juga makin panas. Cuaca juga makin ekstrim, kadang tiba-tiba di saat musim kemarau terus tiba-tiba terus hujan terus gitu. Jadi kok kayaknya sustainability diomongin terus tapi dampaknya makin ada terus ya. Tapi emang ini memang harapannya sih jangan sampai terus jadi isu yang lewat gitu aja. Karena emang kita kan bener-bener dampaknya udah berasa banget ya saat Ya udah ini. berasa banget. Tapi ya coba untuk mulai dari diri sendiri dulu aja sih. Dari yang paling nggak milah lah di rumah. Memilah Kalau sampah. bisa milah sampah. Bukan dari keluarga tapi diri sendiri. Dari diri sendiri aja dulu. Kita nggak usah berharap keluarga kita di rumah semua untuk ngikutin kita. Kita di rumah aja. Dari Itu sendiri. udah cukup banget sih. Bawa tumbler, bawa kantong belanja. Itu udah cukup banget sih. Sama pilah sampah. Pilah sampah, betul. Dan kalau sudah dipilah juga harus tahu juga ini sampahnya mau dikemanain. Kalau memang nggak tahu mau kemana, coba drop di bank-bank sampah terdekat aja. Disalurkan ya, penyalurannya. Jangan sampai nanti ternyata sama petugas sampah sekitar dicampur lagi jadi satu. Karena kita udah susah-susah milah tuh. Jadi perlu cari tahu lebih lanjut juga sedikit lah supaya tahu sampah ini yang udah kita pilah berakhirnya jangan sampai ke TPA lagi, berakhirnya moga-moga ke bank sampah dan ke para pendaur ulang yang memang bisa mengolahnya gitu dengan baik lah. Kalau Mortier ada komunitas tertentu yang menerima itu? Banyak, kami kolaborasinya bisa dengan Rekosistem, bisa dengan Armada Kemasan. Dan banyak sih sebetulnya bank-bank sampah lainnya nggak bisa kami sebutkan karena memang per wilayah gitu. Jadi bisa kita ke rumah, maksudnya kita coba jalan sedikit aja, siapa tahu jalannya di tempat kita tinggal tuh udah ada bank-bank sampah. Di googling lah ya pokoknya sekarang Google bisa, atau ya di RW juga mungkin ada RT. dari Sekarang kayaknya ada sih. dari ibu-ibu rumah tangga yang tadinya cuma pengen cari uang tambahan karena kan memang sampah ini jadi ini ya bisa mendapatkan uang juga gitu. Betul. Jadinya coba dulu aja cari tahu di sekitarnya gitu, nggak usah terlalu jauh lah gitu. Oke.
toh itu nggak ada biayanya kan dengan Iya, kita betul. mengirim ke bank sampah, tapi malah kita juga bisa dapat uang dari Iya. dengan mendrop sampah itu ke bank Iya, sampah. bener sih. Oke. Itu aja sih, Airin. Iya. Ngobrol-ngobrolnya thank you banget Thank you buat juga waktunya juga. sudut Akhirnya pandang. kita ketemu Setelah sekian lama setelah berapa ditunda-tunda, kali. di-reschedule. Ya, thank you banget Thank you, waktunya. thank you banget. Ya, Thank you mungkin ya. teman-teman buat yang mau follow IG-nya Mortier, Mortier.id. mortier.id. Itu aja. Sama ada satu lagi Sama Morthings, MORRPHNGS. Jadi dia lebih ke retailnya ya untuk retailnya. produk-produk yang dibuat Jadi Mortier. produk-produknya Mortier masuknya Dan ke dan collab-collab bersama desainer masuknya ke masuknya ke Morthings. situ. Ya. Produk-produk termasuk yang itu juga kulit singkong juga. Ada. Oh, keren. Jadi dijual sendiri juga ya. Dijual juga. Selain collab ada jual sendiri sih. Sendiri dan ada yang collab juga. Banyak kan collab-collab. Wah, mantap. Karena kita nggak bisa sendirian kalau mau menangani isu ini. Oke. Thank you, gitu aja Airin. Thank you. Sampai ketemu. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan komen-komen di video ini. Apalagi kalau kamu kenal dengan Airin. Gitu aja. Thank you.